Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalaulah kalian bersyukur kepada Allah, ya, maka aku akan tambah nikmatku. Akan tetapi jika kalian kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali, ya, dan kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan, ya, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada, ya, seorang pun yang bisa memberi syafaat, ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, tentunya yang akan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, ya, tentunya pernah melakukan yang namanya kesalahan. Ya. Tidak ada manusia pun, ya, satu manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya semua manusia, semua anak cucu Adam itu melakukan yang namanya kesalahan. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Baik dia orang kaya, orang miskin, ya, pegawai, orang pintar sekalipun, bahkan para nabi juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudail bin Iyad, ya, telah mengatakan bahwasanya beristighfar tanpa meninggalkan perbuatan dosa adalah tobatnya para pendusta. Dia telah beristighfar. Dia telah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
akan tetapi dia tetap melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tobatnya para pendusta. Maka jangan sampai ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih senantiasa melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ya. Kita tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka segera tinggalkan perbuatan tersebut. Jangan kita lakukan lagi perbuatan tersebut karena kita sudah mengetahuinya. Ya. Maka kata Fudail bin Iyad, ya, bahwasanya orang yang dia beristighfar, ya, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia masih melakukan perbuatan maksiat tersebut, ya, maka orang tersebut adalah termasuk taubatnya, istighfarnya para pendusta. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tidak pernah lepas yang namanya kesalahan. Ya, tidak pernah lepas melakukan yang namanya kesalahan, perbuatan salah. Ya. Maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan yaitu perkara keutamaan dari beristighfar, keutamaan dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, untuk keutamaan istighfar yang pertama adalah istighfar termasuk, ya, faktor ataupun sebab dari didatangkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika rezeki kita rasakan, ya, seret ataupun kita rasakan sempit, ya, maka kita koreksi diri kita. Ya. Kemudian dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, maka aku katakan kepada mereka, yaitu kepada Nabi Nuh, ya, alaihi salam, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, ya, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa manfaat, ya, dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Niscaya Allah akan mengirimkan kepadamu hujan yang sangat lebat, hujan yang sangat deras. Ya, ini adalah ketika di suatu tempat tersebut kemarau. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah akan mengirimkan, akan menurunkan hujan kepada kalian, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan ataupun menjadikan untuk kalian kebun-kebun, ya, yang tadinya kebun tersebut kering, maka akan Allah Subhanahu wa taala suburkan kebun-kebun tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ya, di dalam kebun tersebut juga adalah sungai-sungai. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan kepada kita keutamaan dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayatnya wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah akan melipat gandakan ataupun akan memperbanyak bagi kalian, ya, harta-harta kalian ketika kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rizki, ya, akan memberikan kepada kita harta yang berlimpah ketika kita memperbanyak istighfar, ketika kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas ya berkaitan dengan ayat tersebut ya midrara ya maksudnya adalah sebagiannya ya sebagian diikuti dengan sebagian yang lain yaitu hujan yang deras. Ya kemudian Al-Imam Al-Qurtubi yang menyebutkan dalam kitab tafsirnya dalam ayat ini terdapat suatu dalil bahwasanya istighfar itu juga dapat digunakan untuk meminta rizki ya untuk meminta rizki dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena istighfar ini adalah ucapan yang sangat mudah ya kapan saja kita bisa mengucapkan istighfar bisa mengucapkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika rezeki kita sempit ya ketika rezeki kita sulit ya maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Allah Subhanahu wa taala nantinya yang akan memberikan kepada kita rizki. Ya. Karena perbuatan maksiat ataupun perbuatan kesalahan ini adalah salah satu sebab dihalanginya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ya perbuatan maksiat ya merupakan penghalang ya rezeki seseorang. Jadi ketika kita ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah beristighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri dalam satu hari itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebanyak 100 kali. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, yang dia adalah manusia terbaik juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih banyak lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pembahasan kita ini akan kita lanjutkan tentunya setelah beberapa jeda berikut ini.